Selamat pagi, selamat hari Minggu, teman-teman, sahabat-sahabat GPIB. Bersama saya, Pendeta Leonard Hutapea, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro. Hari ini kita akan disapa dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes 8, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari, sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi ini kami bersyukur untuk kesehatan, berkat yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh kembali di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berada di dalam kasih-Mu. Berfirman bersabda ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sumber firman dan kebenaran kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan menyatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun, Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, jika sahabat memiliki 2 orang anak, lalu ada sebuah coklat, ya, apakah sahabat akan membagi 2, satu untuk si kakak atau satu untuk si adik? Karena kita menilai bahwa masing-masing harus mendapat sama. Atau kita membaginya yang satu lebih banyak dibandingkan yang lain. Si kakak mendapat bagian yang lebih sedikit dan si adik mendapat bagian yang lebih banyak. Mengapa? Karena kita berpikir selama ini sebelum dia memiliki adik, si kakak sudah banyak mendapatkan coklat. Sehingga saat ia ada atau memiliki adik, maka pembagiannya ia mendapatkan yang tidak sama dengan si adik. Bagaimana menurut sahabat GPIB? Apakah akan melakukan yang pertama, membagi sama rata, atau satu lebih banyak atau lebih besar dari yang lain? Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat, gambaran ini menjadi satu contoh bagaimana kita bicara soal keadilan. Seringkali kita bicara soal keadilan adalah bicara soal sama. Atau kita bicara soal keadilan ketika menurut kita sesuatu itu mendapatkan bagian yang sama. Oleh karena itu, seringkali ketika kita menuntut suatu keadilan, keadilan itu tidak mungkin bisa diberikan dengan satu pemahaman yang mungkin sama. Artinya,
Bagi saya mungkin ketika saya membagi sama rata itu adil. Atau sebaliknya, sahabat GPIB menganggap bahwa ketika yang satu lebih besar dari yang lain, itu adalah adil. Jadi keadilan juga tergantung bagaimana kita memandang dan melihat bagaimana tindakan kita untuk menyatakannya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada saat ini mau menyatakan terkait dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang berzina tersebut di hadapan Yesus. Mereka meminta pendapat Yesus terkait dengan apa yang akan dan harus mereka lakukan menurut Yesus. Karena mereka memiliki satu dasar, yaitu dikatakan di dalam ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Dan itu yang diminta oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus untuk melihat apa tindakan Yesus terhadap perempuan yang berzina ini. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, seringkali kita melihat dari satu tindakan yang kita anggap itu mungkin tidak benar atau salah. Memang tindakan berzina itu di luar satu ikatan resmi adalah perbuatan yang salah. Namun seringkali kita langsung menuntut atau menilai seseorang dari apa yang ia lakukan, bukan dari mengapa ia lakukan hal tersebut. Dan ini jugalah yang dilihat oleh Yesus kalau sahabat membaca pada ayat selanjutnya, bagaimana Yesus menjawab atas permintaan dari orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ini terhadap sikap Yesus kepada perempuan yang berzina itu. Yesus dengan tegas mengatakan, jikalau kamu tidak bersalah atau tidak berdosa, silakan engkau yang pertama untuk melempar perempuan itu. Ini menjadi satu jawaban bahwa seringkali kita menilai seseorang adalah salah. Kita menilai seseorang dari apa yang ia lakukan. Tetapi hendaklah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam menjawab pertanyaan atau tantangan bagaimana jawaban Yesus terhadap persoalan ini, kita diajak untuk memahami yang pertama, bagaimana kita melihat sikap dan kehidupan kita dahulu. Apakah kita sudah sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh benar kehidupan kita? Sehingga ketika mungkin kita melihat satu persoalan itu sungguh-sungguh berada pada titik terang, pada satu lokasi, satu tempat, satu keadaan yang benar-benar pada hal yang tepat. Sehingga ketika kita mungkin menilai, kita tidak menilai dari apa yang kita pikirkan, tetapi kita menilai dari apa yang juga sudah kita lakukan. Sehingga itu yang dapat memberikan keadilan. Hal yang kedua, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana cara Yesus mengampuni seorang perempuan yang berbuat zina. Sekali lagi, perbuatan zina memang adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana Yesus memberikan satu pemahaman bahwa ketika ada hal yang salah, Yesus memberikan kesempatan untuk berubah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus untuk melakukan satu tindakan kepada perempuan yang berzina ini, kepada halayak ramai yang hadir pada waktu itu, Yesus justru mau mengatakan bahwa apakah dalam diri kita sudah baik dan sudah benar. Itu berarti kita diberi kesempatan juga untuk melihat perilaku dan perbuatan kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, atau hal itu kita alami, atau kita melakukan sesuatu, ada kesempatan kita untuk bertobat. Ada kesempatan kita untuk tidak mengulangi kesalahan, belajar dari kesalahan untuk memperbaiki. Sehingga kehidupan kita selalu diperbaharui, karena kita percaya bahwa Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kita,
terbuka untuk setiap pertobatan yang kita lakukan. Sahabat GBIB yang diberkati Tuhan, firman ini sekali lagi mengajak kita untuk melihat bagaimana tindakan kita dan bagaimana keadilan yang Tuhan nyatakan. Allah tidak memvonis, tetapi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah. Dan inilah yang Tuhan harapkan ketika kita memasuki hari ini, di tengah-tengah sukacita kita, di tengah-tengah kita akan memasuki bersama, di dalam ibadah bersama pada hari ini, kita diajak untuk mari kita menyadari apa yang telah kita lakukan. Adilkah perbuatan kita terhadap Tuhan? Ketika kita menuntut Tuhan adil dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita nyatakan keadilan melalui kehidupan kita dengan tindakan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu juga akan menjadi nyata di hadapan sesama. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat GBIB. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang menyapa di pagi hari ini. Kami boleh diingatkan untuk melihat setiap tindakan-tindakan kami. Seringkali kami menilai berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami pikirkan, apa yang kami nilai. Tetapi kami tidak melihat dari sudut Engkau, ya Allah. Bahwa sesungguhnya ketika kami mengalami satu pergumulan, satu tindakan yang tidak baik, Engkau memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk memperbaikinya. Dan itu menjadi keadilan Tuhan, di mana Engkau membuka hati bagi kami untuk selalu memperbaiki diri kami. Terima kasih untuk firman yang menyapa di pagi hari ini. Terima kasih untuk kami boleh melihat bahwa anugerah dan kuasa Tuhan ada bersama di dalam kehidupan kami. Berkati sahabat-sahabat GPIB yang akan beraktivitas di hari ini, di pagi hari ini, agar keselamatan kasih yang Engkau nyatakan sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kami melihat siapa kami dan apa yang telah kami lakukan untuk menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Dan kita percaya kasih Tuhan ada bersama dengan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025. Bergabunglah di DigiFest GBIB 2025 dan jadilah bagian dari gereja yang terus relevan dan kreatif. Saatnya gereja bergerak bersama di dunia digital. Jangan lewatkan DigiFest GPIB 2025. Waktunya kita berkarya.
berkolaborasi, dan berdampak bagi pelayan Tuhan di era digital.